Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 1071 sampai 1075. Selamat bersantai. Bab 1071. Aku akan fokus pada pelatihanku, jadi aku akan memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Tubuh Zhao Yufei berkilauan dengan cahaya ungu samar saat esensi langit dan bumi bergabung dengannya. Ras spiritual berada di peringkat ke-19 dalam 10.000 ras kuno dan pelatihan mereka merupakan yang tertinggi. Selama mereka memiliki esensi langit dan bumi yang memadai, ras spiritual dapat melahapnya dan meningkatkan kekuatannya. Ini, Zhao Yufei memasukkan indera ilahinya ke dalam cincin artefak ruang yang diberikan Zhao Feng kepadanya. Dia membuka sebuah botol kaca dan gelombang tebal aura garis darah dari salah satu makhluk 10.000 ras kuno pun muncul. Aura tersebut mengguncangkan garis keturunan ras spiritualnya dan gen garis keturunannya yang tertidur pun mulai terbangun. Tekanan dari kekuatan garis keturunan ras spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuh Zhao Yufei dan menyebabkan sumber energi murni langit dan bumi di dekatnya bergetar. Cahaya ungu menyala dan menciptakan angin puyuh. Kekuatan suci cahaya mistik di tubuh Duan Muking yang berada di sebelahnya pun mulai bergetar. Kekuatannya ditekan dan tidak dapat diedarkan. Yufei, ada apa? Duan Muking langsung bertanya saat merasakan perubahan mendadak pada Zhao Yufei. Dia merasa bahwa garis keturunan ras spiritual Zhao Yufei telah menjadi lebih kuat dan tekanan yang memancar darinya membuat Duan Muking merasa seolah-olah dia sangat kecil jika dibandingkan dengan Zhao Yufei. Itu karena benda ini, Kakak Feng memberikannya padaku. Zhao Yufei mengeluarkan botol kaca transparan yang berisi darah berwarna kuning gelap yang berkilauan. Aura garis keturunan kuno pun mulai perlahan merembes keluar. Benar-benar aura kuno yang tebal. Tampaknya itu berasal dari salah satu makhluk 10.000 ras kuno dan kemurniannya. Duan Muking benar-benar tercengang saat memasukkan indera ilahinya ke dalam botol tersebut. Duan Muking lalu mengayunkan tangannya dan sebuah tameng penghalang langsung muncul untuk memblokir aura garis keturunan kuno tersebut. Yufei, jika kau benar-benar menyerap gen dan aura dari darah tersebut, kemurnian garis keturunan ras spiritualmu mungkin bisa meningkat. Suara penguasa suci ungu malam terdengar di benak Zhao Yufei. Bagaimana bisa Zhao Feng memiliki sesuatu yang begitu berharga? Duan Muking bertanya dengan heran. Ada juga ini. Zhao Yufei terdiam sejenak sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah tanaman dari dalam cincin artefak ruang. Dia tidak tahu apa itu, jadi dia mengeluarkannya agar bisa dilihat oleh penguasa suci ungu malam dan Duan Muking. Itu adalah rumput giok hijau roh suci, tumbuhan legendaris dari zaman kuno. Tumbuhan itu berisi energi elemen kayu, yang dapat digabungkan ke dalam pusaran kekuatan suci dari penguasa suci alam cahaya mistik. Penguasa suci ungu malam sangat berpengetahuan luas dan langsung mengenali tanaman tersebut. Semua orang tahu bahwa kekuatan seorang penguasa suci berhubungan dengan pusaran kekuatan suci di dalam tubuh mereka. Yang paling penting, rumput giok hijau roh suci tersebut mengandung aura kuno yang sangat tebal yang bahkan bisa membantu kekuatan garis keturunan Zhao Yufei yang sangat berharga. Zhao Feng ini benar-benar telah berusaha keras. Dia telah memberikan begitu banyak sumber daya berharga kepadamu. Penguasa suci ungu malam menghela nafasnya. Kakak Feng, aku tidak akan mengecewakanmu. Zhao Yufei sangat bersemangat saat memegang kedua harta karun tersebut. Zhao Feng telah memberinya harta yang begitu berharga. Hal tersebut membuat Zhao Yufei merasa hangat dan matanya menjadi berkaca-kaca. Ada juga botol air dingin di cincin artefak ruang tersebut. Zhao Yufei yakin bahwa air itu juga unik. Dengan semua sumber daya pelatihan tersebut, Zhao Yufei mulai menggunakan sumber energi murni langit dan bumi serta sumber daya yang diberikan Zhao Feng untuk masuk ke pengasingan latihannya. Cairan ini dapat meningkatkan kekuatan keinginan jiwaku. Zhao Yufei terkejut dengan efek air di dalam botol tersebut. Kekuatan level pelatihan tubuh fisik Zhao Yufei selalu lebih tinggi dari jiwanya. Jika kekuatan keinginan jiwanya bisa menjadi lebih kuat, maka peningkatan level pelatihannya akan meningkat lebih cepat. Di tempat lain, Zhao Feng menggunakan kemampuan dunia dimensi ruang kabut untuk melewati setiap provinsi dan kembali ke aula para dewa di provinsi Yu. Di tengah jalan, Zhao Feng berhenti sejenak. Beberapa puluh ribu kilometer jauhnya dari sini adalah aliran hantu kegelapan. Aliran hantu kegelapan adalah tempat tinggal Zhao Wang. Pada saat ini, hubungan antara Zhao Feng dan Zhao Wang terasa sangat jelas. Seolah-olah Zhao Feng berada di dalam aliran klan hantu kegelapan itu sendiri. Di dalam aliran hantu kegelapan, kakak seperguruan Zhao Wang. Kakak seperguruan Zhao Wang telah menjadi lebih kuat.
Kakak seperguruan Zhao adalah pesilat super jenius yang tak tertandingi dari aliran hantu kegelapan. Namanya pasti akan mengejutkan dinasti Gan yang agung di masa depan. Banyak murid utama dan bahkan beberapa murid inti dari aliran hantu kegelapan sangat menghormati Zhao Wang. Pada saat ini, Zhao Wang sudah menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan yang memiliki domain dan menjadi murid tingkat pertama aliran hantu kegelapan. Dia adalah pesilat jenius yang muncul sekali dalam 10.000 tahun dalam ilmu hantu Dao dan telah menjadi murid pribadi dari tetua pertama aliran hantu kegelapan. Status tetua pertama berada persis di bawah tetua agung. Zhao Wang mengabaikan semuanya dan ekspresinya terlihat dingin saat dia meninggalkan aliran hantu kegelapan. Ketika Zhao Wang mencapai jarak tertentu, dia melihat sekelilingnya dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Detik berikutnya, pusaran air yang berisi banyak harta karun muncul di sebelah Zhao Wang. Zhao Wang langsung menyimpannya. Zhao Wang kemudian menuju ke arah lain dan meninggalkan aliran hantu kegelapan. Ekspresi Zhao Feng terlihat tanpa emosi. Dia benar-benar membutuhkan Zhao Wang untuk menjadi lebih kuat dengan lebih cepat lagi. Zhao Feng telah bertarung melawan banyak penguasa suci setelah ia menjadi penguasa suci dan menyadari betapa pentingnya memiliki duplikat. Pada saat-saat kritis, mereka memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Duplikat Zhao Feng terlalu lemah. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena Zhao Wang berada di aliran hantu kegelapan dan tidak bisa tampil berlebihan. Jangan sampai dia menarik perhatian yang tidak diinginkan. Namun Zhao Feng tidak bisa menunggu lagi. Kali ini Zhao Feng memberi Zhao Wang banyak sumber daya kuno yang berharga. Sebagian besar bahkan berguna untuk penguasa suci alam cahaya mistik. Rencana Zhao Feng adalah membuat Zhao Wang meninggalkan aliran hantu kegelapan untuk sementara waktu dan setelah kembali, dia akan mengatakan bahwa dia telah pergi ke sebuah warisan di mana dia memperoleh banyak sumber daya pelatihan. Hal tersebut akan memungkinkan kekuatan Zhao Wang meningkat dengan pesat dengan alasan yang bagus. Setelah memberikan sumber daya kepada Zhao Wang, Zhao Feng kemudian perlahan menghilang dalam lapisan cahaya perak. Sehari kemudian Zhao Feng telah tiba di Aula Para Dewa. Dia tidak menarik perhatian siapapun dan langsung memasuki Aula Para Dewa. Kaisar tertinggi kegelapan malam dan Bi Qingyue telah menunggu di sebuah aula rahasia. Bi Qingyue melaporkan situasi Aula Para Dewa saat ini kepada Zhao Feng serta beberapa informasi penting lainnya. Sedangkan Kaisar tertinggi malam gelap kemudian memberitahu Zhao Feng keadaan saat ini dari divisi pembunuhan tanpa suara karena tingkat keberhasilan baru-baru ini sangat tinggi. Kaisar tertinggi kegelapan malam, batasi jumlah misi pembunuhan dan kurangi secara perlahan. Zhao Feng memberitahu Kaisar tertinggi kegelapan malam. Sekarang setelah Raja Suci dan pesilat setengah dewa dari Istana Sembilan Kegelapan telah keluar, akan lebih baik jika divisi pembunuhan tanpa suara memperlambat pergerakannya. Bi Qingyue, apakah ada berita tentang naga ular hitam kehancuran? Tanya Zhao Feng. Dia ingin tahu tentang naga ular hitam kehancuran. Bagaimanapun juga, Zhao Feng adalah salah satu orang yang menghentikannya di dalam dimensi ilusi ilahi. Dia bahkan menggunakan kekuatan mata kirinya untuk melawannya. Naga ular hitam kehancuran telah terluka parah setelah bertarung dengan pesilat setengah dewa Kaisar Naga dan melarikan diri. Tidak ada yang tahu di mana dia berada saat ini, kata Bi Qingyue. Dia berhasil bertahan melawan pesilat setengah dewa Kaisar Naga. Zhao Feng sedikit kecewa. Meskipun pesilat setengah dewa Kaisar Naga adalah pesilat setengah dewa terkuat dari Aula Kekaisaran Agung, naga ular hitam kehancuran tidak begitu lemah. Sangat mungkin pesilat setengah dewa Kaisar Naga tertarik oleh kekuatan ilahi dari mayat dewa yang muncul di medan perang sehingga naga ular hitam kehancuran berhasil melarikan diri dengan gangguan tersebut. Zhao Feng merasa tidak nyaman karena naga ular hitam kehancuran belum mati. Bagaimanapun juga pada puncak kekuatannya, kekuatan naga ini setara dengan dewa kuno Xie Yang. Di dalam ngarai tersembunyi di medan perang Provinsi Suang, seorang pria ganas bersisik hitam berhadapan dengan seorang gadis sederhana berbaju putih. Membunuh Zhao Feng, naga ular hitam kehancuran terdiam sejenak. Dia tidak menyangka ini menjadi alasan mengapa pemilik mata takdir menemukannya. Naga ular hitam kehancuran memiliki kesan mendalam tentang Zhao Feng. Jika bukan karena Zhao Feng, dia pasti sudah sejak lama akan bisa memasuki istana Xie Yang dan mendapatkan beberapa sumber daya. Kekuatannya pasti akan meningkat dengan pesat yang akan membuatnya mampu melawan para pesilat setengah dewa dari dinasti Gan yang agung tanpa terluka. Membunuh satu orang dengan bantuan mata takdir seharusnya sangat mudah, kan? Kelicikan muncul di mata naga ular hitam kehancuran. Naga ular hitam kehancuran jelas sangat akrab dengan mata takdir. Mata takdir tidak memiliki kemampuan bertarung. Namun jika pemiliknya ingin membunuh seseorang,
mereka dapat mengubah masa depan untuk melakukannya. Kau mungkin tidak tahu soal ini, tapi mata kiri Zhao Feng berpotensi menjadi mata dewa ke-9. Bai Lin berkata dengan tenang sambil tersenyum. Mata dewa ke-9, naga ular hitam kehancuran benar-benar tercengang. 8 mata dewa adalah keberadaan unik yang setara dengan 10.000 ras kuno. Setiap mata dewa jika dapat diberi peringkat setidaknya akan berada di dalam peringkat 20 teratas di antara 10.000 ras kuno dalam hal kekuatannya. Naga ular hitam kehancuran tidak meragukan apa yang dikatakan Bai Lin. Ia telah bertarung melawan Zhao Feng, jadi dia tahu betapa kuatnya garis keturunan mata dewanya secara langsung. Ada rumor tentang 8 mata dewa yang hebat bahwa masing-masing dari mereka memiliki dimensi asli yang unik di dunia. Itu pasti sama dengan mata dewa ke-9. Jika naga ular hitam kehancuran mampu membunuh Zhao Feng dan menghancurkan dimensi asli di dalam mata dewa ke-9, ia akan bisa mendapatkan sumber kehancuran yang sangat kuat yang akan meningkatkan kekuatannya secara drastis. Benar, mata dewanya telah terbentuk. Terlalu sulit bagi mata takdirku untuk memperkirakan takdirnya. Bai Lin menggelengkan kepalanya. Ketika mata kiri Zhao Feng berubah menjadi emas, kesulitannya untuk melihat masa depan terus meningkat. Oleh karena itu, Bai Lin mulai meramalkan masa depan semua orang yang berhubungan dengan Zhao Feng, seperti bangsawan Nanfeng, monster Tuasu, Pangeran ke-9, Zhao Yufei, dan Paviliun Kabut Laut. Bai Lin diam-diam mengubah nasib orang-orang tersebut dan mencoba mendorong Zhao Feng ke dalam bahaya. Namun tindakannya tidak berhasil melakukan apapun pada Zhao Feng. Setelah itu, tidak lama setelah pertarungan untuk menjadi putra mahkota berakhir, Bai Lin akhirnya menyadari bahwa kemampuan meramalnya terganggu oleh kekuatan takdir lainnya. Dia tidak mungkin membunuh Zhao Feng sendirian. Tentu saja, Bai Lin tidak memberitahu naga ular hitam kehancuran semuanya. Baiklah, aku akan membantumu membunuh Zhao Feng dan kau membantuku menyingkirkan bahaya di sekitar mayat dewa sehingga aku bisa mendapatkan manfaat dan harta karun sebanyak mungkin. Naga ular hitam kehancuran setuju dengan ekspresi bersemangat dan bengis. Semua kelompok kekuatan di dalam wilayah dinasti Gan yang agung, entah besar atau kecil, telah memfokuskan perhatian mereka di garis depan. Di sisi lain, Zhao Feng hanya meninggalkan beberapa agen mata-mata di medan perang dan memanggil semua anggota lainnya kembali ke Aula Para Dewa. Para petinggi penting dari Aula Para Dewa seperti Biking Yue, Kaisar Tertinggi Kegelapan Malam, Monster Tuasu, Penguasa Suci Berbaju Besi Hitam, dan teman-temannya tidak meragukan keputusan Zhao Feng. Zhao Feng sendiri segera mengasingkan diri untuk meningkatkan kekuatan pelatihannya sehingga nanti dia bisa memeriksa mayat dewa di masa depan. Setelah menaklukkan banteng mengamuk menghancurkan bumi dan kera petir api langit, Zhao Feng telah memperoleh sejumlah besar sumber daya berharga dari alam mimpi kuno. Mata kiri Zhao Feng juga memiliki kemampuan untuk menduplikasi, jadi dia bisa menduplikasi semua sumber daya yang dibutuhkannya sampai benda itu tidak lagi berguna baginya. Kali ini fokus utama Zhao Feng terletak pada level pelatihannya. Selain itu, dia juga sedang mengerjakan teknik garis keturunan jiwa mata dewanya. Meningkatkan kekuatan pelatihannya dapat mengurangi jarak antara dia dan Raja Suci sehingga dia bisa melindungi dirinya saat berhadapan dengannya. Adapun teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewa, itu adalah teknik pembunuhan terkuat Zhao Feng selain anak panah pembunuh dewa. Saat ini, kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng berada di tahap akhir alam cahaya mistik. Teknik garis keturunan jiwa mata dewanya dapat melukai seorang Raja Suci. Tatapan mata dewa dan pembelahan partikel dan atom dari mata dewanya bahkan bisa melukai mereka dengan cukup parah. Namun, ada kekurangan pada kedua teknik tersebut. Saat menggunakannya, Zhao Feng tidak dapat melakukan hal lainnya. Karena pesilat ahli di level penguasa suci biasanya memiliki duplikat, keefektifan dari kedua teknik garis keturunan tersebut menjadi berkurang drastis. Saat ini, duplikat Zhao Feng yang bernama Zhao Wang tidak cukup kuat dan juga tidak bisa bertarung bersamanya. Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan memutuskan untuk melakukan banyak tugas. Teknik petir angin 5 elemen dapat meningkatkan level pelatihan Zhao Feng sementara tubuh petir suci kun emas meningkatkan pertahanan fisik dan kekuatannya sehingga memungkinkannya bisa melawan Raja Suci. Sebagian fokus Zhao Feng juga pada pengembangan teknik rahasia tipe jiwa untuk memperkuat jiwanya. Bagian terakhir dari pikirannya menyerap kekuatan petir dewa kesengsaraan dalam salah satu kepala pesilat setengah dewa. Dia menempatkan kepala pesilat setengah dewa yang satunya lagi ke dalam dimensi mata kirinya untuk menduplikasikannya. Jika kemampuan duplikasi Zhao Feng telah terbangun sebelumnya, akan ada lebih banyak kekuatan petir dewa kesengsaraan di dalam kepala pesilat setengah dewa yang akan membuat proses penggandaannya menjadi lebih efisien. Namun saat ini,
setiap kepala pesilat setengah dewa hanya berisi 5% dari jumlah total petir dewa kesengsaraan yang dulu terkandung di dalamnya. Dengan begitu, Zhao Feng pun memasuki pengasingan latihan di Aula Para Dewa sementara semua kelompok dan aliran lain di dinasti Gan yang agung fokus di garis depan. Aula Para Dewa menggunakan kesempatan ini untuk berkembang dengan cepat. 3 bulan kemudian, Zhao Feng merasa kemajuan pelatihannya sangat lambat. Ini karena Zhao Feng baru saja menerobos ke alam cahaya mistik baru-baru ini dan terus menggunakan sumber daya berharga dari alam mimpi kuno. Hal itu sangat mengurangi keefektifannya. Jika memang seperti itu masalahnya, maka sekarang giliranmu. Sebuah kristal putih muncul di tangan Zhao Feng. Kristal tersebut mengeluarkan aura dewa yang samar dan menyebabkan sumber energi murni langit dan bumi di dekatnya bergetar. Kristal dewa di bawah standar adalah kemewahan yang dimiliki oleh para penguasa suci alam cahaya mistik dan biasanya hanya digunakan ketika seorang penguasa suci akan menerobos. Zhao Feng hanya berada pada tahap awal dari alam cahaya mistik dan hanya menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk meningkatkan kekuatan pelatihannya. Zhao Feng juga menempatkan kristal dewa di bawah standar ke dalam dimensi mata kirinya untuk menduplikasikannya. Lagi pula, dia tidak benar-benar memiliki banyak kristal dewa di bawah standar. Weng, Zhao Feng mencengkeram kristal dewa di bawah standar dan menyerap aliran esensi murni dari langit dan bumi ke dalam tubuhnya sebelum memindahkannya ke pusaran kekuatan suci di dalam dantiannya. Benar-benar sumber energi yang begitu murni. Zhao Feng tidak bisa menahan kegembiraannya. Zhao Feng bahkan hampir tidak perlu memurnikan energi di dalam kristal dewa di bawah standar sama sekali. Dia bisa langsung menggunakannya. Karena ini pertama kalinya dia menggunakan kristal dewa di bawah standar, energi yang terkandung di dalamnya sangat membantu tubuh Zhao Feng. Energi yang terkandung dalam kristal dewa di bawah standar sangat kuat dan bisa memurnikan pusaran kekuatan suci di dalam tubuh Zhao Feng. Sampai tingkatan tertentu, kristal tersebut meningkatkan seberapa kuatnya kekuatan suci cahaya mistik milik Zhao Feng. Dengan begitu, Zhao Feng menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk meningkatkan pelatihannya. Jika aku menggunakan kristal dewa di bawah standar, aku seharusnya bisa mencapai tahap menengah alam cahaya mistik sebelum mayat dewa terungkap. Zhao Feng berpikir. Ini pertama kalinya dia meningkatkan kekuatan level pelatihannya dengan terburu-buru dan tidak memperkuat dasar kekuatannya. Namun, pengorbanan yang dia lakukan adalah untuk mayat dewa dan itu semua akan sepadan. Lagi pula dengan kemampuan duplikasi mata kirinya, Zhao Feng dapat menggunakan kristal dewa di bawah standar sambil menciptakan lebih banyak kristal tersebut. Itu adalah siklus tanpa akhir, jadi Zhao Feng tidak perlu khawatir tidak akan memiliki cukup kristal dewa di bawah standar. Namun saat menduplikasi kristal dewa di bawah standar, sumber energi murni dan kekuatan keinginan mata dewa di dalam tubuhnya juga menurun. Jadi, dia perlu makan banyak tumbuhan berharga selama proses duplikasi tersebut atau jeda untuk beristirahat. Pikiran Zhao Feng dengan cepat berputar-putar. Teori dan teknik rahasia jiwa yang tak terhitung jumlahnya melintas di dalam benaknya. Pada saat yang sama, Zhao Feng memikirkan tentang teknik garis keturunan jiwa mata dewa dan teknik rahasia yang telah ia pelajari di masa lalu. Setelah berpikir cukup lama, Zhao Feng mengerti bahwa untuk menciptakan teknik garis keturunan mata dewa yang baru yang dapat mengancam atau melukai Raja Suci, dia tidak bisa mendasarkannya pada kekuatan keinginan jiwanya. Sebagian besar kerusakan dari teknik garis keturunan jiwa mata dewa milik Zhao Feng sebenarnya berasal dari kekuatan petir dewa kesengsaraan. Bagaimana jika aku menggunakan kekuatan jiwaku sebagai pendukung untuk kekuatan petir dewa kesengsaraan? Zhao Feng punya pemikirannya sendiri. Di masa lalu, Zhao Feng selalu mendasarkan teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewanya dari kekuatan jiwa dan kekuatan keinginan mata dewa dan menggunakan petir dewa kesengsaraan hanya sebagai pendukungnya. Semua teknik garis keturunan jiwa mata dewa tradisional bekerja seperti itu. Zhao Feng mulai mempelajari teknik garis keturunan mata dewa yang baru dari perspektif yang berbeda. Dia mulai dari kekuatan petir dewa kesengsaraan. Sebulan kemudian, Zhao Feng masih menemukan bahwa sangat sulit untuk menciptakan sebuah teknik garis keturunan mata dewa yang kuat dari perspektif tersebut. Jadi, dia memutuskan untuk meningkatkan teknik yang sudah ia ketahui. Zhao Feng memilih teknik kobaran api mata petir angin. Teknik itu sangat berguna dan menjadi lebih kuat saat teknik petir angin 5 elemennya berkembang. Itu sebabnya dia masih terus menggunakannya. Zhao Feng merasa bahwa kemajuannya sangat mulus saat meningkatkan kemampuan teknik kobaran api mata petir anginnya. Bagaimanapun juga, dia sudah mengenal teknik tersebut dengan sangat baik. 3 bulan kemudian, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba terbuka dan aura jiwa yang menakutkan dengan hukum kehancuran pun menyebar.
Bola petir Dewa Kesengsaraan berkedip di mata kiri Zhao Feng. Setiap tanda petir Dewa Kesengsaraan berkilauan dengan api jiwa yang akhirnya membentuk bola api jiwa Dewa Kesengsaraan yang berwarna ungu kristal. Kobaran api mata petir kesengsaraan, selesai. Senyuman muncul di wajah Zhao Feng. Penyelesaian teknik kobaran api mata petir kesengsaraan menandakan penguasaan Zhao Feng atas petir Dewa Kesengsaraan telah meningkat. Selama periode waktu ini, Zhao Feng berhasil menduplikasi 3 kepala pesilat setengah dewa lagi dan menyerap semua petir Dewa Kesengsaraan di dalamnya ke dalam tubuh jiwa petirnya. Saat ini Zhao Feng memiliki hampir 4.000 simbol kekuatan petir Dewa Kesengsaraan dalam tubuh jiwa petirnya. Dia tidak tahu seberapa kuatnya teknik kobaran api mata petir kesengsaraannya jika dia menggabungkan semua simbol kekuatan petir Dewa Kesengsaraan tersebut. Kobaran api mata petir kesengsaraan berbeda dari kobaran api mata petir angin. Kobaran api mata petir kesengsaraan hanya ada di dimensi jiwa dan ditujukan hanya untuk kerusakan jiwa. Lagi pula, kekuatan kobaran api mata petir kesengsaraan berkorelasi dengan jumlah simbol kekuatan petir Dewa Kesengsaraan yang dimiliki Zhao Feng. Itu artinya asalkan Zhao Feng terus menduplikasi kepala pesilat setengah dewa dan menyerap kekuatan petir Dewa Kesengsaraan di dalam potongan kepala tersebut, kekuatan kobaran api mata petir kesengsaraan akan meningkat. Setelah menyelesaikan kobaran api mata petir kesengsaraannya, Zhao Feng pun mengakhiri pengasingan latihannya dan beristirahat. Zhao Feng telah berhasil menciptakan teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewa setelah 7 bulan pengasingan latihan. Namun level pelatihannya masih belum bisa menembus tahap menengah alam cahaya mistik bahkan dengan bantuan begitu banyak kristal dewa di bawah standar. Untungnya, mata kiri Zhao Feng memiliki kemampuan untuk menduplikasikan kristal dewa di bawah standar. Jika tidak, semua kristal dewa di bawah standarnya mungkin telah habis digunakan. Namun, kondisi Zhao Feng saat ini tidak terlalu baik karena dia terus-menerus menggunakan kemampuan duplikasi mata kirinya selama 7 bulan. Dia membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya. Setelah keluar dari pengasingan latihannya, Zhao Feng menggunakan segel hati kegelapan untuk menghubungi Bi Qingyue. Tuan, kekuatan ilahi di dekat garis depan telah benar-benar lenyap dan saat ini semua ahli di zona benua dapat mencapai kedalaman beberapa ribu kilometer, lapor Bi Qingyue kepada Zhao Feng. Mereka sudah bisa mencapai jarak beberapa ribu kilometer di bawah tanah sekarang. Zhao Feng terkejut, kecepatan lenyapnya kekuatan ilahi jauh melebihi perkiraannya. Waktu memang tidak menunggu siapapun. Zhao Feng perlu menerobos ke tahap menengah alam cahaya mistik sesegera mungkin atau dia benar-benar tidak akan bisa mencari keberuntungan dari mayat dewa tersebut. Tuan, pihak kekaisaran ada di sini. Suara Bi Qingyue terdengar di benak Zhao Feng. Kekaisaran, tatapan Zhao Feng bisa melihat menembus semuanya. Dia melihat 2 anggota kekaisaran di luar aula para dewa. Salah satunya adalah Raja Roh Suci. Di samping Raja Roh Suci adalah seorang penguasa suci alam cahaya mistik tahap menengah. Saat ini seorang Raja Suci datang kemari. Zhao Feng merasa ada sesuatu yang tidak baik. Semua orang tertarik oleh kekuatan ilahi di medan perang dan hampir semua Raja Suci yang berada di dekat medan perang dan sama sekali tidak mau pergi. Namun, Raja Roh Suci justru datang ke aula para dewa di saat-saat seperti ini. Zhao Feng tidak mengenal Raja Roh Suci dengan baik, tapi dia tahu mengapa Raja Roh Suci ada di sini. Senior Roh Suci, silakan masuk. Zhao Feng mengirim pesan dan mengundang Raja Roh Suci ke aula. Wosh, Raja Roh Suci membawa penguasa suci lainnya dan memasuki aula untuk menemui Zhao Feng. Dalam sekejap mata, semua hukum dan kekuatan langit dan bumi di dekatnya dipengaruhi oleh setiap tindakan dari Raja Roh Suci. Zhao Feng, aku di sini untuk Pangeran ke-13 dan mengapa dia dibunuh? Kata Raja Roh Suci. Penguasa suci Gong Huang dapat membuktikan bahwa aku tidak meninggalkan kota di hari itu, jawab Zhao Feng sambil tersenyum. Dia tidak panik. Zhao Feng, jangan menyangkalnya, kau memiliki benda dewa di bawah standar, dunia dimensi ruang kabut. Asalkan kau meninggalkan tanda dimanapun Pangeran ke-13 akan lewat, kau bisa langsung pergi ke sana dan kembali lagi. Penguasa suci tahap awal berjubah hijau di sebelah Raja Roh Suci segera berkata. Penguasa suci alam cahaya mistik tahap awal ini adalah kakek dari Permaisuri Suci. Kaisar Suci, Permaisuri Suci dan tetua berjubah hijau tersebut telah memohon kepada Raja Roh Suci untuk secara pribadi mencari tahu kebenarannya. Lagi pula, kami menemukan aura petir angin di tempat di mana Pangeran ke-13 tewas. Tetua berjubah hijau memperlihatkan senyum mematikan. Lagi pula, kami menemukan aura petir angin di tempat di mana Pangeran ke-13 tewas. Tetua berjubah hijau memperlihatkan senyum mematikan.
Bahkan penguasa suci alam cahaya mistik tidak dapat dengan mudah merasakan aura samar dari petir angin. Hanya Raja Suci, yang memiliki kendali penuh atas hukum langit dan bumi yang bisa merasakannya. Jelas terlihat bahwa Raja Roh Suci adalah orang yang menemukan mengenai hal tersebut. Sejak awal Kaisar Suci telah mengarahkan pandangannya langsung pada Zhao Feng. Pertama, Pangeran ke-9 tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya saat itu bahkan jika dia menginginkannya. Kedua, meskipun Zhao Yufei tidak mau menikah dengan Pangeran ke-13, dia tidak akan membunuh Pangeran ke-13 dan membuat keluarga Duanmu ke dalam situasi yang berisiko seperti itu. Ketiga, Nan Gongsheng dan pesilat setengah Dewa Kun Yun bahkan belum pernah melihat Pangeran ke-13 sebelumnya. Bahkan jika mereka semua yang benar-benar membunuh Pangeran ke-13, Zhao Feng pasti menjadi dalangnya. Selain orang-orang ini, tidak ada pesilat ahli lain di dekatnya yang bisa mengancam kelompok Pangeran ke-13. Aura petir angin, memangnya hal itu bisa menjelaskan soal apa? Zhao Feng bersikap tenang dan bertanya sambil tersenyum. Namun sebenarnya, hatinya menjadi lemas. Saat itu, dia baru saja menerobos ke alam cahaya mistik, jadi dia tidak memiliki kendali penuh atas kekuatannya dan tidak sengaja meninggalkan jejak. Kelihatannya, Raja Roh Suci juga bukanlah Raja Suci yang biasa. Dia benar-benar bisa merasakan gumpalan petir angin yang samar meskipun banyak waktu yang telah berlalu. Hal itu bisa menjelaskan soal apa? Tetua berjubah hijau terdiam sejenak. Dia tidak menyangka Zhao Feng akan begitu tenang saat ini dan bahkan memiliki senyuman di wajahnya. Aura petir angin berarti si pembunuh menggunakan hukum petir angin. Kau memiliki benda dewa di bawah standar yaitu dunia dimensi ruang kabut. Kau bisa dengan mudah membunuh Pangeran ke-13 dengan menggunakan kemampuan teleportasinya. Lagi pula kau juga memiliki harta karun langka seperti akar lotus giok salju spiritual. Bukan tidak mungkin bagimu untuk menciptakan tubuh palsu dengan akar lotus tersebut untuk mengelabui penguasa suci Gong Huang. Secara keseluruhan, satu-satunya orang yang bisa melakukannya adalah kau. Tetua berjubah hijau meraung dengan marah. Haha, kau benar-benar tahu bagaimana caranya berpikir, ya. Zhao Feng tertawa tetapi tidak mengakui kejahatannya. Zhao Feng, akui kejahatanmu. Raja Roh Suci akhirnya berbicara. Mereka berada di sini untuk menanyai Zhao Feng, tetapi Zhao Feng malah bertindak seolah-olah dia bahkan tidak peduli dan sangat arogan. Tekanan tak terlihat mulai melonjak menuju ke arah Zhao Feng. Aku tidak membunuhnya, Zhao Feng segera membantahnya. Itu tidak berarti kau tidak mencurigakan. Alis Raja Roh Suci berkerut. Sebenarnya, bukan masalah besar bagi seorang pangeran dari dinasti Gan yang agung untuk mati. Di masa lalu, pangeran pertama, pangeran kedua, dan beberapa pangeran lainnya meninggal karena kecelakaan. Paling-paling, mereka mengirim beberapa pesilat di tahapan alam cahaya mistik biasa untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Jika tidak ada hasilnya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Namun, kali ini, Kaisar Suci dan Permaisuri Suci secara pribadi telah memintanya untuk menemukan kebenarannya. Tetua berjubah hijau di sebelahnya juga membantunya saat itu. Jika tidak, Raja Roh Suci akan terlalu malas untuk peduli dengan hal-hal seperti ini. Namun saat ini ketika dia memutuskan untuk mengambil tindakan, Raja Roh Suci pasti akan menemukan kebenarannya. Yang ia pedulikan saat ini adalah kekuatan ilahi di garis depan. Dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Zhao Feng. Selain itu, lawannya hanyalah tetua agung dari kelompok 3 bintang yang kecil dan dia hanya penguasa suci alam cahaya mistik tahap awal. Raja Roh Suci, apa yang ingin kau lakukan? Zhao Feng memandangi Raja Roh Suci dan bertanya. Zhao Feng harus berhati-hati saat menghadapi Raja Roh Suci. Bagaimanapun juga, dia adalah bagian dari anggota petinggi Aula Kekaisaran Agung. Jika itu adalah Raja Suci dari kelompok lainnya, Zhao Feng tidak akan takut. Dengan kemampuan duplikasi Zhao Feng saat ini, dia bisa menduplikasi anak panah pembunuh dewa di bawah standar. Jadi, dia memiliki kemampuan untuk melawan seorang Raja Suci dengan semua kartu tersembunyinya. Aku akan menyelidiki dan mencari ke dalam jiwamu. Semuanya akan diketahui nanti. Raja Roh Suci menatap Zhao Feng. Tetua berjubah hijau di sebelahnya menunjukkan senyuman yang mengerikan. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng jelas pelakunya. Begitu mereka membuktikan bahwa pembunuhnya adalah Zhao Feng, Tetua berjubah hijau dan Permaisuri Suci yakin bahwa mereka dapat membunuh Zhao Feng dan kemudian menimbulkan masalah bagi Pangeran ke-9. Meskipun Pangeran ke-13 telah meninggal, dia dan Permaisuri Suci pasti akan membalas dendam. Mereka tidak ingin melihat Pangeran ke-9 menjadi Kaisar Suci. Raja Roh Suci, jangan terlalu sombong.
Ekspresi Zhao Feng membeku dan nada hormatnya benar-benar lenyap. Raja Roh Suci mengatakan hal seperti itu berarti dia tidak menaruh hormat pada Zhao Feng sama sekali. Menyelidiki dan mencari ke dalam jiwa seseorang bisa melukai jiwa tersebut dan juga ingatannya. Lagi pula, Zhao Feng punya banyak rahasia dan salah satu dari rahasia tersebut bisa membuat Raja Roh Suci menjadi serakah. Aku sudah sangat sopan kepadamu. Ekspresi Raja Roh Suci menjadi suram. Kata-kata Zhao Feng membuatnya sangat tidak senang. Jika bukan karena aula para dewa adalah kekuatan besar dan potensi Zhao Feng juga sangat tinggi, Raja Roh Suci pasti sudah akan menggunakan kekuatannya sejak awal untuk mencari ke dalam jiwa Zhao Feng. Silakan pergi. Zhao Feng segera mengucapkan selamat tinggal. Sekarang karena kekuatan ilahi yang memblokir area itu telah menghilang, kekuatan pertempuran terkuat yang bisa dikirim oleh para kekaisaran adalah Raja Suci. Pesilat setengah dewa tidak akan peduli dengan kematian seorang pangeran. Lagi pula, ini adalah aula para dewa. Jika Zhao Feng bahkan berani menyinggung istana 9 kegelapan, apakah dia akan takut pada satu Raja Suci? Asalkan Zhao Feng tidak melukai atau membunuh Raja Roh Suci, para pesilat setengah dewa dari aula Kekaisaran Agung tidak akan melakukan apapun pada Zhao Feng. Jika kau ingin melakukannya dengan cara yang sulit, baiklah. Raja Roh Suci sangat marah. Berdasarkan tindakan Zhao Feng, dia pasti orang yang membunuh pangeran ke-13. Selain itu, Raja Roh Suci sangat tertarik pada harta yang dimiliki Zhao Feng, seperti dunia dimensi ruang kabut dan berbagai benda-benda dari dimensi ilusi ilahi. Rumor mengatakan bahwa Zhao Feng bahkan memiliki anak panah pembunuh dewa. Tetua berjubah hijau sangat senang. Dia tidak tahu dari mana Zhao Feng mendapat keberanian untuk bertindak melawan Raja Roh Suci, tetapi Zhao Feng pasti akan mati sekarang. Berani-beraninya kau. Mata kiri Zhao Feng bersinar dengan cahaya putih kristal yang tak terhitung jumlahnya dan gelombang kekuatan jiwa kehancuran pun muncul. Mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa merasakan bahwa Raja Roh Suci akan menyerang, jadi dia mengambil tindakan terlebih dahulu. Kobaran api mata petir kesengsaraan. Zhao Feng langsung melepaskan teknik kobaran api mata petir kesengsaraan baru yang baru saja dibuatnya. Sebuah bola simbol kekuatan petir kesengsaraan mengeluarkan aura jiwa yang menakutkan saat terbakar seperti nyala api dan mendarat di jiwa Raja Roh Suci. Serangan Raja Roh Suci langsung terhenti. Raja Roh Suci merasa seperti jiwanya telah memasuki kedalaman neraka. Petir dan api membombardir jiwanya dan rasa sakit yang membakar tulang yang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pun meledak di pikiran Raja Roh Suci. Tetua berjubah hijau di sebelah Roh Suci Raja Bulu tidak berada dalam jangkauan serangan Zhao Feng, tapi jiwanya masih bisa merasakan kekuatan mengerikan dari petir Dewa Kesengsaraan. Tetua berjubah hijau gemetaran dan menatap Zhao Feng seperti sedang melihat monster. Silakan pergi, Zhao Feng berkata sekali lagi. Zhao Feng, kau. Raja Roh Suci perlahan pulih dan terkejut. Teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewa milik Zhao Feng baru saja membuatnya lengah dan sangat merusak jiwanya. Jika Zhao Feng menggunakan serangan itu lagi, jiwanya mungkin tidak dapat pulih setidaknya belasan ribu tahun. Perjalanannya untuk mencari harta karun di bawah tanah mungkin sangat terpengaruhi sehingga Raja Roh Suci harus kembali dan menyembuhkan jiwanya. Namun, yang tidak bisa ia pahami adalah kenyataan Zhao Feng yang hanya berada pada tahap awal alam cahaya mistik. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan serangan yang begitu kuat? Pada saat ini, Raja Roh Suci menatap Zhao Feng dengan hati-hati. Zhao Feng, kau sangat ahli. Ekspresi Raja Roh Suci menjadi gelap. Ayo pergi. Raja Roh Suci dan tetua berjubah hijau akhirnya meninggalkan aula para dewa. Senior Roh Suci, kau akan membiarkan Zhao Feng pergi begitu saja seperti ini? Tetua berjubah hijau langsung bertanya setelah mereka meninggalkan aula para dewa. Meskipun hal itu tidak bisa dipercaya, namun Raja Roh Suci yang menjaga istana Kekaisaran Gan Agung telah dilukai oleh Zhao Feng. Aku tidak menyangka Zhao Feng telah tumbuh ke tingkatan seperti itu. Tetua berjubah hijau menghela nafasnya diam-diam. Dia tidak menyangka Zhao Feng bahkan bisa memaksa mundur seorang Raja Suci. Akan sulit untuk melakukan balas dendam. Saat ini semua anggota petinggi level atas aula Kekaisaran Agung sedang berada di medan perang. Tidak akan terlambat untuk berurusan dengannya setelah kita selesai mencari harta karun di bawah tanah. Akan lebih baik jika Zhao Feng berani datang ke bawah tanah. Raja Roh Suci tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya beranjak pergi. Dia jelas tidak akan memberitahu siapapun bahwa dia telah terluka parah oleh teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewa Zhao Feng. Jika Zhao Feng datang ke bawah tanah,
Raja Roh Suci dapat meminta beberapa penguasa suci lainnya yang memiliki hubungan baik dengannya untuk membantu membalaskan dendamnya. Asteris 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 asteris. Di dalam aula para dewa. Tuan, kau mengusir Raja Roh Suci. Bi King Yue bertanya dengan ekspresi terkejut. Raja Roh Suci adalah anggota petinggi dari Aula Kekaisaran Agung dan Aula Kekaisaran Agung adalah penguasa seluruh dinasti Gan Yang Agung. Itu adalah kelompok dengan kekuatan 4 bintang 4 di dinasti Gan Yang Agung. Tidak apa-apa, kata Zhao Feng singkat. Raja Roh Suci tidak mewakili seluruh Aula Kekaisaran Agung dan Zhao Feng tidak takut pada satu Raja Suci. Kekuatan menentukan segalanya di dunia ini. Kekuatan teknik kobaran api mata petir kesengsaraan bagus juga. Zhao Feng tertawa. Pada saat itu, dia melepaskan semua simbol petir dewa kesengsaraan miliknya dan berhasil merusak jiwa Raja Roh Suci dan membuatnya terlalu takut untuk mengambil tindakan terhadap Zhao Feng. Teknik itu menggunakan terlalu banyak simbol petir dewa kesengsaraan. Zhao Feng mengevaluasi. Teknik kobaran api mata petir kesengsaraan menghabiskan hampir semua simbol petir dewa kesengsaraan milik Zhao Feng. Jika dia ingin menggunakan teknik itu lagi, dia akan membutuhkan waktu agar kekuatan petir dewa kesengsaraannya pulih kembali. Namun, kobaran api mata petir kesengsaraan tidak menggunakan kekuatan jiwanya. Bahkan jika kekuatan keinginan jiwanya sangat lemah, dia masih bisa menggunakan teknik tersebut. Setelah beristirahat selama beberapa hari, Zhao Feng mulai menduplikasi kepala pesilat setengah dewa. Kobaran api mata petir kesengsaraannya akan menjadi lebih kuat jika dia memiliki lebih banyak petir dewa kesengsaraan dalam tubuh petir sucinya. Selama periode waktu ini, Zhao Feng juga menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk berlatih. Dia berharap bisa menerobos ke tahap menengah alam cahaya mistik. Zhao Feng merasa bahwa kekuatan ilahi akan segera hilang sepenuhnya dan mayat dewa akan segera ditemukan. Oleh karena itu, Zhao Feng akan berkomunikasi dengan Bi King Yue saat berlatih sehingga dia bisa mengetahui semua informasi mengenai status kekuatan ilahi tersebut. 4 bulan kemudian akan menjadi waktu ketika Pangeran ke-9 secara resmi menjadi Kaisar Suci dari dinasti Gan Yang Agung. Namun, meskipun ini adalah peristiwa besar, hampir tidak ada pasukan di dinasti penguasa yang terlalu memperhatikan Kaisar Suci yang baru. Pandangan mereka masih tertuju pada kekuatan ilahi. Sebenarnya, semua petinggi dari kelompok kekuatan 3 bintang di dinasti penguasa tahu bahwa kekaisaran hanyalah penguasa di permukaannya saja. Penguasa sejati dari dinasti Gan Yang Agung adalah para anggota Aula Kekaisaran Agung. Suatu hari, Bi King Yue mengirim berita kepada Zhao Feng. Tuan, seorang pesilat setengah dewa telah mencapai kedalaman 9.000 km di bawah tanah. Suatu hari Bi King Yue mengirim pesan kepada Zhao Feng. Tuan, seorang pesilat setengah dewa telah mencapai kedalaman 9.000 km di bawah tanah. Secepat itu, jantung Zhao Feng melonjak. Mayat dewa tergeletak sejauh 10.000 km di bawah tanah dan seorang pesilat setengah dewa telah mencapai kedalaman 9.000 km. Kelihatannya, kekuatan ilahi menjadi lebih lemah secara drastis. Aku mungkin tidak punya kekuatan yang cukup jika terus berlanjut seperti ini. Zhao Feng berkata dengan serius. Dia telah berlatih dengan kristal dewa di bawah standar dan hanya selangkah lagi dari tahap menengah alam cahaya mistik. Namun kecepatan lenyapnya cahaya ilahi menjadi jauh lebih cepat. Jika Zhao Feng terlalu lambat, dia akan kehilangan banyak kesempatan. Tidak, aku harus ke sana. Zhao Feng memutuskan. Dia lalu menghubungi Bi King Yue dan memperoleh semua informasi tentang medan perang. Para petinggi dari kedua dinasti penguasa tampaknya telah melihat mayat dewa, jadi mereka memutuskan untuk menghentikan perang dan mencari harta karun bersama-sama, kata Bi King Yue kepada Zhao Feng. Kedua penguasa dinasti hanya mengatakan bahwa mereka akan mencari harta karun di bawah tanah bersama-sama. Tidak ada persyaratan lainnya. Jika anggota dari setiap dinasti penguasa bertemu satu sama lain di bawah tanah, mereka mungkin saling menyerang. Dengan kata lain, perang pada dasarnya telah dipindahkan ke bawah tanah. Selain itu, seseorang dapat mengetahui seberapa besar harta karun yang terpendam di bawah tanah itu hanya dengan melihat jangkauan cahaya ilahinya. Kedua penguasa dinasti tidak memiliki batasan apapun, yang berarti bahwa siapapun dapat masuk jika mereka mau. Sudah kuduga, ternyata memang seperti ini. Zhao Feng sudah menebak ini sejak lama. Karena rahasia di bawahnya bukanlah dunia rahasia atau dimensi terpisah, hampir semua ahli terkuat dari kedua dinasti penguasa akan masuk. Tidak ada cara untuk membatasi jumlah orang bahkan jika mereka menginginkannya. Namun, meski tidak ada batasan atau peraturan, para penguasa suci biasa mungkin bahkan tidak akan berani masuk karena Raja Suci dan pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa akan masuk ke sana.
Jika para penguasa suci biasa masuk dan bertemu dengan Raja Suci atau pesilat setengah dewa dari dinasti penguasa musuh, satu-satunya jalan di depan mereka adalah kematian. Alam surgawi ilahi terlalu jauh untuk para penguasa suci tahap awal dan menengah dari alam cahaya mistik, jadi penguasa suci yang lebih lemah tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Setelah memahami segalanya, Zhao Feng lalu pergi menemui tabib suci giok spiritual. Kali ini, dia mengeluarkan potongan daging dan garis darah yang lebih berharga, serta sejumlah kecil sumber daya kuno yang bisa ia kenali. Zhao Feng memberitahu tabib suci giok spiritual untuk membuat pil dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Zhao Feng mengambil pil tersebut 7 hari kemudian dan memanggil Kaisar Tertinggi Kegelapan Malam. Kaisar Tertinggi Kegelapan Malam, segera kirim misi pembunuhan dalam jumlah besar yang menargetkan anggota para petinggi tingkat menengah atas dari Istana 9 Kegelapan. Zhao Feng langsung memberikan perintahnya. Jumlah misi pembunuhan kali ini akan sangat besar dan tingkat kesulitannya akan sangat tinggi. Zhao Feng secara khusus menandai salah satunya. Tetua Agung Aliran Hantu Kegelapan. Sekarang karena kekuatan ilahi di medan perang telah memudar, anggota petinggi dan pesilat setengah dewa dari Istana 9 Kegelapan tidak bisa meninggalkan medan perang. Ini adalah kesempatan terbaik bagi aula para dewa untuk melemahkan Istana 9 Kegelapan. Zhao Feng tahu bahwa jika dia tidak segera mengambil tindakan terhadap Istana 9 Kegelapan, anggota petinggi dari Istana 9 Kegelapan mungkin akan menyerang aula para dewa setelah mereka selesai menjelajahi mayat dewa. Suatu hari, sejumlah besar misi yang memberikan hadiah berlimpah dibuat oleh divisi pembunuhan tanpa suara dan target mereka semua adalah anggota penting dari Istana 9 Kegelapan atau pasukan bawahan mereka. Para pembunuh bayaran juga melihat ketepatan waktunya. Karena sebagian besar kekuatan Istana 9 Kegelapan tertarik oleh medan perang, banyak pembunuh yang bersedia mencobanya. Setelah memberikan perintahnya, sudah waktunya Zhao Feng pergi. Wosh! Zhao Feng melambaikan tangannya dan sosoknya pun mulai memudar dan akhirnya menghilang saat lapisan cahaya perak menutupi dirinya. Zhao Feng menggunakan kemampuan dunia dimensi ruang kabut untuk segera menuju ke medan perang Provinsi Lan. Zhao Feng tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan menyembunyikan auranya saat tiba di aliran hantu kegelapan. Dengan level pelatihan Zhao Feng saat ini, dia bisa menyelinap ke dalam aliran hantu kegelapan dengan mudah. Aliran hantu kegelapan adalah tempat tinggal Zhao Wang. Tetua agung dari aliran hantu kegelapan adalah tetua yang mencoba membunuh Zhao Feng dengan jebakan roh yin iblis kematian bersama dengan penguasa suci berbaju besi hitam dan rekan-rekannya. Namun saat itu dia berhasil melarikan diri. Saatnya mengambil nyawamu. Zhao Feng tertawa dengan dingin. Pada saat itu, dia meninggalkan tanda mata dewa pada tetua itu jadi dia bisa merasakan lokasinya dengan tepat. Pada saat tertentu, Zhao Feng berjalan melewati Zhao Wang di dalam aliran hantu kegelapan dan keduanya tersenyum satu sama lain. Sebelumnya Zhao Wang telah bertindak atas perintah Zhao Feng dan meninggalkan alirannya untuk sementara waktu. Ketika kembali, dia menyatakan bahwa dia telah menemukan keberuntungan besar yang memungkinkan level pelatihannya meningkat dengan cepat. Zhao Wang sekarang adalah raja di tahap puncak dan kekuatan keinginan jiwanya telah mencapai tingkatan penguasa suci. Zhao Wang juga memiliki mata kematian. Meskipun dia tidak memperlihatkannya, mata kematian memungkinkan level pelatihannya dalam ilmu Hanto Dao dan ilmu kematian Dao berkembang dengan lancar. Bahkan beberapa tetua di level kaisar tahap puncak dari aliran hantu kegelapan bukanlah tandingan Zhao Wang. Zhao Feng segera tiba di sebuah ngarai yang dikelilingi oleh udara gelap yang mengerikan. Weng, wus, Zhao Feng segera mengaktifkan kekuatan tubuh petir sucinya dan semburan cahaya keemasan bersinar darinya. Lapisan petir kuning gelap muncul di tubuhnya dan tekanan tak terlihat memancar darinya dan menutupi langit dan bumi. Boom! Zhao Feng menghancurkan lapisan pelindung di depan ngarai dengan sebuah pukulan dan langsung menyerbu. Siapa itu? Tetua yang sedang berada di pengasingan latihan di dalam ngarai tersebut langsung terbangun. Kobaran api mata petir kesengsaraan. Zhao Feng langsung menggunakan teknik mematikannya. Wosh! Sebuah bola petir kesengsaraan yang terbakar dengan aura jiwa yang menakutkan mendarat di jiwa tetua tersebut. Arg! Itu kau! Tetua itu berteriak. Wosh! Dalam sekejap mata, teknik kobaran api mata petir kesengsaraan mengubah jiwa tetua tersebut menjadi abu. Kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng telah mencapai tahap akhir alam cahaya mistik dan bahkan Raja Roh Suci pun terluka oleh teknik tersebut. Jadi, bagaimana mungkin seorang penguasa suci rendahan di tahap awal alam cahaya mistik bisa memblokir serangan jiwa Zhao Feng? Seluruh aliran hantu kegelapan mulai mengambil tindakan saat tetua agung aliran hantu kegelapan meninggal.
Siapa yang berani memasuki area terlarang aliran hantu kegelapan? Berani sekali. Apakah kau tidak tahu bahwa aliran hantu kegelapan adalah salah satu pasukan bawahan terbesar dari Istana Sembilan Kegelapan? Beberapa kaisar dalam aliran hantu kegelapan meraung saat mereka melepaskan indera ilahinya. Namun Zhao Feng sudah menggunakan dunia dimensi ruang kabutnya dan pergi setelah membunuh tetua agung aliran hantu kegelapan. Sosok Zhao Feng perlahan muncul di luar istana spiritual di beberapa bagian zona benua. Aku serahkan sisanya padamu. Zhao Feng tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Dia melakukan segalanya untuk membuka jalan bagi Zhao Wang. Dengan kematian tetua agung aliran hantu kegelapan dan semua anggota petinggi dari Istana Sembilan Kegelapan sedang berkumpul di medan perang, aliran hantu kegelapan akan memilih tetua agung barunya sendiri dan jabatan para tetua juga akan berubah. Setelah menyerahkan segalanya kepada Zhao Wang, Zhao Feng menggunakan dunia dimensi ruang kabutnya lagi untuk menuju ke medan perang Provinsi Lan. Beberapa hari kemudian, whoosh, sosok Zhao Feng tiba-tiba muncul di luar kota dekat medan perang Provinsi Lan, tetapi kota itu sangat kosong. Sebagian besar ahli yang pernah berada di sini telah menuju ke bawah tanah. Boom, sosok jahat yang diselimuti cahaya berwarna ungu dan merah darah tiba-tiba menyerbu keluar dari dalam kota. Di samping sosok itu ada kekuatan yang menakutkan, kuat, dan jahat yang mengguncang hati para ahli yang tersisa di dalam kota. Aku kira kau tidak akan datang. Nan Gongsheng mengamati Zhao Feng dengan penuh minat. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki dunia dimensi ruang kabut dan bisa tiba dengan sangat mudah, harta karun di bawah tanah sangat berbahaya. Penguasa suci biasa yang berada di tahap awal atau menengah dari alam cahaya mistik tidak berani masuk. Lagi pula, Zhao Feng sedang berselisih dengan Istana Sembilan Kegelapan. Dia akan mati jika bertemu dengan Raja Suci atau pesilat setengah dewa dari Istana Sembilan Kegelapan. Kekuatanmu? Alis Nan Gongsheng berkerut. Level pelatihan Zhao Feng tidak banyak meningkat. Kakak Feng, bawa aku bersamamu. Suara Zhao Yufei terdengar. Saat ini sumber energi murni langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Sosok ungu melesat ke sisi Zhao Feng dan langsung melepaskan tekanan garis kekuatan yang sangat kuat. Zhao Yufei berada di tahap menengah alam cahaya mistik dan kulitnya memancarkan cahaya ungu seolah-olah dia adalah Dewi Batu Giok dan Es. Bahkan seseorang yang sekuat Nan Gongsheng pun merasakan kekuatan suci dan garis keturunannya menjadi bergetar. Kekuatan Yufei, Zhao Feng terkejut. Dia tidak menyangka sedikit sumber daya yang ia berikan padanya bisa membuatnya jauh lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan ras spiritual. Nan Gongsheng jelas tahu bahwa Zhao Yufei memiliki garis keturunan dari ras spiritual. Namun saat ini bisa terlihat jelas bahwa kemurnian kekuatan garis keturunan ras spiritual milik Zhao Yufei telah meningkat dan sekarang dapat menekannya. Kalian berdua hampir benar, Nan Gongsheng memiliki ekspresi dingin saat berkata dengan santai. Dia kecewa melihat Zhao Feng tidak menerobos, tetapi dia sangat mementingkan kekuatan garis keturunan ras spiritual milik Zhao Yufei. Kalau begitu ayo kita pergi. Zhao Feng tidak banyak bicara. Whoosh, whoosh, whoosh. Ketiganya pun segera pergi. Sebuah jurang yang membentang di sepanjang medan perang muncul di bumi. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang sebagian besar terdiri dari raja dan kaisar berkumpul di dekat jurang. Ada juga banyak penguasa suci tahap awal alam cahaya mistik. Di sisi berlawanan dari jurang ada makhluk siluman Yao. Itu Zhao Yufei, Nan Gongsheng, dan Zhao Feng. Duo setan berambut ungu akan bekerja sama lagi. Zhao Feng itu benar-benar tidak tahu bagaimana kematian dituliskan. Dia ingin harta karun di bawah tanah meskipun baru berada pada tahap awal alam cahaya mistik. Banyak ahli di dekat jurang mencemooh atau terkejut. Seorang pria berbaju besi hitam segera menggunakan sebuah keping pesan unik dan langsung mengirimkan pesan begitu dia melihat Zhao Feng muncul. Senior Roh Suci, Zhao Feng ada di sini. Sebuah keping giok muncul di tangan seorang tetua berjubah hitam di dekatnya dan dengan cepat menyatu dengan udara dan menghilang. Whoosh, whoosh, whoosh. Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Nan Gongsheng melompat ke dalam jurang dan mulai menuju ke bawah tanah. Weng, lapisan tipis cahaya emas muncul di mata kiri Zhao Feng. Kekuatan ilahi belum sepenuhnya menghilang. Semua ahli dari kedua dinasti penguasa sedang menunggu di bawah tanah. Tatapan Zhao Feng bisa melihat semuanya. Banyak ahli dari kedua dinasti penguasa berdiri dekat dengan mayat dewa. Kebanyakan ahli ini dikumpulkan dalam kelompok dan mewakili beberapa kekuatan tertentu. Kekuatan yang mampu bertahan di bawah tanah adalah kekuatan terkuat dan paling menakutkan di zona benua. Jadi seperti itu,
Zhao Feng menggunakan kemampuan transparansi mata kirinya untuk mengamati situasi di bawah tanah dan dia segera memperoleh beberapa informasi. Para ahli di bawah tanah dipecah menjadi banyak kelompok oleh masing-masing pasukan. Beberapa kekuatan akan menerima ahli lain juga. Beberapa penguasa suci tahap menengah dan tahap akhir yang tidak berani pergi sendirian akan memasuki suatu kelompok atau klan untuk perlindungan. Pada saat yang sama, kelompok tersebut akan menerima para ahli ini untuk memperluas kekuatan mereka secara keseluruhan dan memastikan mereka bisa mendapatkan lebih banyak benda apapun yang ada di bawah tanah. Ada juga para ahli yang beraksi sendirian ataupun dalam tim kecil. Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei adalah salah satu tim yang baru saja datang bersama-sama. Nan Gongsheng telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik. Meskipun dia mungkin belum memperkuat dasar level pelatihannya, dia masih memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Raja Suci. Zhao Yufei berada pada tahap menengah alam cahaya mistik, tetapi memiliki garis keturunan ras spiritual. Ketika bertarung di dekat mayat dewa, kekuatan bertarungnya tidak akan lebih lemah dari Nan Gongsheng karena sumber energi murni langit dan bumi yang tebal di sini. Oleh karena itu, tim Zhao Feng sangat kuat. Asalkan mereka tidak bertemu dengan pesilat setengah dewa, tidak akan ada apapun yang terjadi. Itu juga alasannya mengapa Zhao Feng tidak khawatir Zhao Yufei ikut dengannya. Lagi pula, Zhao Feng masih memiliki kartu tersembunyi lainnya yaitu pesilat setengah dewa Kun Yun. Dia secara kasar bisa merasakan lokasi Kun Yun dengan keping persegi yang ia terima darinya. Zhao Feng yakin Kun Yun seharusnya menjadi sedikit lebih kuat setelah sekian lama waktu berlalu. Ikuti aku. Zhao Feng menggunakan kekuatan suci cahaya mistik dari bumi petir anginnya untuk menutupi Zhao Yufei dan Nan Gongsheng dan menyatu ke dalam dinding jurang. Zhao Feng, kau tahu bagaimana menggunakan hukum kekuatan bumi? Nan Gongsheng bertanya. Dulu saat berada di dimensi ilusi ilahi, Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak dapat berbuat banyak ketika naga ilusi 1000 perubahan dan naga ular biru menggunakan hukum kekuatan bumi untuk melarikan diri. Mereka harus bergantung pada si kucing kecil untuk memaksa mereka keluar. Zhao Feng tidak menjawab Nan Gongsheng. Dia terus melaju di bawah tanah dengan rekan satu timnya. Kekuatan Istana 9 Kegelapan tidak ada di dekat sini. Zhao Feng merasa beruntung. Jika kekuatan Istana 9 Kegelapan sudah dekat, maka Zhao Feng harus mengambil jalan memutar yang panjang. Zhao Feng akhirnya memilih sebuah tempat tertentu dan berhenti. Kita akan menunggu kekuatan ilahi menghilang, lalu beraksi, kata Zhao Feng. Dia tahu apa yang ada di bawah tanah dan seberapa besar jangkauan yang dicakup oleh kekuatan ilahi. Zhao Yufei tidak mempertanyakan perkataan Zhao Feng. Dia segera menyatu ke dunia kecilnya dan mulai berlatih. Zhao Yufei saat ini sangat dekat dengan sumber kekuatan ilahi, jadi sangat bermanfaat baginya untuk berlatih di sini karena garis keturunan ras spiritualnya. Meskipun Nan Gongsheng memiliki beberapa pertanyaan, dia tidak mengatakan apapun. Wosh! Zhao Feng memasuki dunia dimensi ruang kabut. Kucing kecil mendengkur di dalam. Bulu abu-abunya berkedip dengan cahaya aneh dan mengeluarkan aura garis keturunan yang bahkan membuat jantung Zhao Feng melompat. Mungkinkah kucing kecil memiliki garis keturunan salah satu dari 10.000 ras kuno? Zhao Feng bertanya pada dirinya sendiri. Dia sangat berpengetahuan luas dan telah berinteraksi dengan banyak garis keturunan 10.000 ras kuno yang berbeda. Menurut tebakannya, jika kucing kecil memang memiliki salah satu dari kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno, peringkat garis keturunannya seharusnya setidaknya berada di peringkat 30 teratas. Namun Zhao Feng tidak dapat menentukan garis keturunan spesifik mana si kucing kecil berasal hanya dari aura ini saja. Zhao Feng punya banyak pertanyaan tentang si kucing kecil dan sekarang bertambah satu lagi. Sua, 2 kristal dewa di bawah standar muncul di tangan Zhao Feng. Masih ada sedikit waktu tersisa sampai kekuatan ilahi menghilang sepenuhnya. Aku akan mencoba menerobos ke tahap menengah alam cahaya mistik. Tatapan Zhao Feng terlihat tegas saat ia mengedarkan teknik petir angin 5 elemennya untuk menyerap kekuatan murni di dalam kristal dewa di bawah standar. Meskipun Zhao Feng satu tim dengan Nan Gongsheng dan Zhao Yufei, masih sangat berbahaya baginya untuk menjelajahi mayat dewa hanya sebagai penguasa suci tahap awal. Pada saat yang sama, dia meletakkan anak panah pembunuh dewa di bawah standar lainnya ke dalam dimensi mata kirinya dan mulai menduplikasikannya. Dengan kekuatan Zhao Feng saat ini, dia bisa sangat mengancam para raja suci dengan anak panah pembunuh dewa di bawah standar berwarna emas gelapnya. Kekuatan satu anak panah tersebut kira-kira setara dengan teknik kobaran api mata petir kesengsaraannya dengan kekuatan penuh. Namun Zhao Feng tidak ingin menggunakan setiap simbol kekuatan petir dewa kesengsaraan sekaligus.
jadi dia perlu menggandakan beberapa anak panah pembunuh dewa di bawah standar. Kekuatan ilahi di bawah tanah mulai perlahan meredup. Selain Zhao Feng dan kawan-kawan, pasukan dan tim lain mulai turun lebih dalam karena mereka masih tidak tahu seberapa dalam jurang tersebut. Di tengah-tengah pasukan Aula Kekaisaran Agung, pesilat setengah dewa Kaisar Naga berdiri di sana dan memegang tongkat emas dengan ukiran kepala naga di atasnya. Dia memancarkan aura menakutkan yang menekan segalanya dalam radius beberapa kilometer. Di tepian pasukan Aula Kekaisaran Agung berdiri Raja Roh Suci. Matanya berkedip dan kesadarannya memasuki benda artefak ruangnya saat objek tertentu di dalamnya berkedip. Pikiran Raja Roh Suci bergerak saat dia memperoleh beberapa informasi. Hehehe, dia benar-benar berani datang ke sini. Senyum ejekan muncul di wajah Raja Roh Suci. Raja Suci Sihai, bocah itu ada di sini. Tolong bantu aku dan aku akan membantumu di masa depan. Raja Roh Suci berkata kepada seorang pria parubaya berambut biru di sebelahnya. Para pesilat setengah dewa dan Raja Suci memimpin berbagai pasukan di Aula Kekaisaran Agung. Raja Roh Suci dan Raja Suci Sihai berada di tim yang sama dan Raja Roh Suci adalah pemimpinnya. Ada juga satu penguasa suci tahap akhir dan dua penguasa suci tahap menengah di tim mereka. Tim yang menakutkan seperti itu akan cukup untuk menghancurkan kelompok dengan kekuatan 3 bintang di dunia luar. Tapi saat ini, tim yang dipimpin oleh Raja Roh Suci mungkin tidak akan berada di peringkat 20 tim teratas dari semua orang yang ada di sini. Dengan hubungan antara kau dan aku, kau tidak perlu merasa berutang budi. Ujar Raja Suci Sihai sambil tertawa. Hukum kekuatan air mengalir di sekelilingnya dan mengubah lumpur menjadi aliran air. Dia sepertinya tenggelam di dalam dunia air. Di tempat lain di bawah tanah yang tertutup kabut setan. Lapor kepada Tetua Agung. Kami telah memastikan bahwa Zhao Feng telah datang. Seorang penguasa suci tahap menengah terlihat setengah berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Sesosok manusia pun tiba-tiba muncul dari dalam kabut setan tersebut. Zhao Feng di sini untuk mencari kematiannya sendiri. Api setan berwarna ungu gelap berkilat di mata pesilat setengah dewa lautan kegelapan. Dia adalah Tetua Agung dari Istana Sembilan Kegelapan dan hampir semua anggota petinggi Istana Sembilan Kegelapan sangat membenci Zhao Feng. Zhao Feng telah membunuh banyak pesilat ahli dari Istana Sembilan Kegelapan saat mereka bertemu dengannya. Dia juga telah mengambil alih pasukan bawahannya yang tak terhitung jumlahnya dan sumber daya dari Istana Sembilan Kegelapan. Kekuatannya bahkan telah menginjak-injak ketenaran Istana Sembilan Kegelapan untuk bangkit kembali. Istana Sembilan Kegelapan tidak akan mentolerir penghinaan seperti itu. Pesilat setengah dewa lautan kegelapan telah berencana untuk menghadapinya sendiri begitu mereka selesai mempelajari rahasia di bawah tanah. Namun ternyata Zhao Feng benar-benar datang langsung kepada mereka. Bunuh Zhao Feng begitu kalian melihatnya. Suara pesilat setengah dewa lautan kegelapan terdengar di dalam kabut setan tersebut. Mengerti, aura yang kuat datang dari para pemimpin berbagai kelompok saat mereka menjawab. Asteris 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 asteris. Di suatu tempat di bawah tanah, seorang laki-laki bersisik naga hitam berdiri di samping seorang gadis yang terlihat yang sangat normal dan berkulit putih. Seperti yang diharapkan dari mata takdir, tidak ada seorang pun yang bisa merasakan keberadaanku di sini. Naga ular hitam kehancuran tersenyum kejam. Tempat persembunyian naga ular hitam kehancuran benar-benar jauh dari semua pasukan kuat dari kedua dinasti penguasa. Mata pucat Bailin tiba-tiba melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang dalam yang berubah menjadi gambar berwarna-warni. Masih belum bisa melihat apa-apa tentang Zhao Feng. Bailin menghela nafasnya saat mata putih pucatnya mulai berputar-putar. Pada saat tertentu, sosok jahat berwarna ungu dan merah darah muncul di gambar dan pemandangan yang buram pun juga terbentuk. Kita akan bertemu Zhao Feng di bagian kepala mayat dewa, kata Bailin. Karena dia tidak dapat melihat apapun tentang Zhao Feng, dia harus melihat orang-orang yang berhubungan dengan Zhao Feng. Bagian kepala mayat dewa, mata naga ular hitam kehancuran menyala. Bahkan jika Bailin tidak mengatakannya, tujuan akhirnya juga bagian kepala mayat dewa. Bersiaplah untuk masuk, Bailin tiba-tiba berkata. Naga ular hitam kehancuran pun bergetar. Detik berikutnya, kekuatan ilahi di bawah tanah yang bisa menghancurkan segala sesuatu di jalurnya benar-benar lenyap. Wosh! Naga ular hitam kehancuran menarik Bailin ke dunia kecilnya dan langsung menyerbu ke bawah. Bahan kristal putih pun muncul di hadapan naga ular hitam kehancuran. Kombinasi dari kekuatan seperti dewa dan kekuatan ilahi. Naga ular hitam kehancuran langsung memahami keadaan mayat dewa itu. Tubuh dewa dari seorang dewa sejati adalah abadi dan tak pernah mati. Kondisi itu bahkan lebih menakutkan ketika digabungkan dengan kekuatan ilahi.
Bahkan jika semua pesilat setengah dewa dari zona benua bekerja sama, mereka mungkin tidak akan bisa menghancurkannya. Sebuah celah. Mata naga ular hitam kehancuran terfokus. Dia menjadi lebih mengagumi mata takdir. Mayat dewa sangat besar, jadi sangat sulit untuk menemukan sebuah celah. Namun ada satu celah tepat di depan naga ular hitam kehancuran. Semuanya ada dalam kendali mata takdir. Wosh! Naga ular hitam kehancuran memasuki salah satu celah di permukaan mayat dewa. Di tempat lain di kedalaman bawah tanah, mayat dewa terungkap saat kekuatan ilahi benar-benar menghilang. Itu mayat dewa, pesilat setengah dewa kaisar naga membeku. Tubuh yang sangat besar, seberapa kuat orang ini ketika masih hidup, dan mengapa tubuhnya ada di sini? Indera ilahi kaisar agung Song menyapu tubuh mayat dewa yang sangat besar dan benar-benar tercengang. Boom! Semua kekuatan dari kedua dinasti penguasa mengambil tindakan dan menyerbu ke arah mayat dewa berwujud kristal yang besar tersebut. Peng! Boom! Seorang raja suci mengarahkan sambaran petir merah yang merusak. Namun serangan tersebut sama sekali tidak meninggalkan bekas pada mayat dewa. Mayat itu benar-benar tidak terluka. Raja suci tersebut tercengang. Jadi dia memimpin timnya untuk menemukan jalan masuk. Di tempat lain, Zhao Feng, Nan Gongsheng meraung dengan sedikit marah. Wosh! Sosok Zhao Feng langsung muncul dan tersenyum. Kakak Feng, kau sudah menerobos level selanjutnya. Zhao Yufei langsung memberi selamat saat merasakan perbedaan aura Zhao Feng. Betul sekali, Zhao Feng tersenyum. Dia akhirnya berhasil menerobos ke tahap menengah alam cahaya mistik di saat-saat kritis. Namun sulit untuk mengatakan berapa banyak sumber daya dan kristal dewa di bawah standar yang ia gunakan selama periode tersebut. Zhao Feng mengedarkan kekuatan suci cahaya mistik dari bumi angin petir dan menyerbu ke depan saat menutupi kedua temannya dengan kekuatannya. Ini adalah mayat dewa, Zhao Feng langsung berkata dan tidak menyembunyikan apapun lagi. Wosh! Ada celah di mayat dewa tepat di bawah mereka dan mereka pun langsung melompat ke tubuh mayat dewa. Bagaimana bisa secara kebetulan ada celah tepat di bawah kita? Mata Nan Gongsheng menjadi gelap. Dia merasakan kemisteriusan Zhao Feng dan sensasi yang tak tertandingi itu sekali lagi. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.